Not yet now. Oke, selamat sore Romo Greg, Romo Heri, Romo Santoso, teman-teman yang terkasih di komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong, juga teman-teman yang kami kasihi dimanapun kalian semua berada. Salam jumpa kembali di Zoom meeting kita hari ini, Komunitas Katolik Indonesia Hong Kong, PJK Online. Mari kita memulai PJK online kita dengan menyiapkan hati kita, menenangkan pikiran kita, hati kita, duduk dengan rileks, pejamkan mata, kita akan mulai dengan satu lagu Bless the Lord yang akan saya nyanyikan. Duduk dengan rileks dan pejamkan mata. Bless the Lord, my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara-saudariku, dengan tenang kita merefleksikan perjalanan hidup kita, terutama dalam satu minggu ini, dan juga hari ini, apa yang telah kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Dan menyadari akan semua hal dan kesalahan yang telah kita lakukan, mari kita bersama-sama dengan kerendahan hati kita mengakui dan mohon ampun kepada Dia. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa. Amin. Kita lanjutkan dengan doa hati kudus Yesus.
Ya Tuhan, aku berdoa agar di rumahku ada damai, ketenangan dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usahaku, pekerjaanku, segala keinginanku dan semua yang Kau serahkan kepadaku. Usirlah nafsu dari dalam hatiku, rencana palsu dan pikiran jahat. Tuangkanlah di dalam hatiku cinta kepada sesama dan anugerahkanlah kepadaku semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya aku bangun dari kebimbangan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidupku dari bahaya-bahaya dan ketidaktentuan dunia. Jangan lupa ya Yesusku, orang-orang yang kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami. Tetapi kami dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihanilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi. Amin. Romo dan saudara-saudari yang terkasih, kita sangat diberkati di antara peristiwa COVID-19 yang sedang berada di tengah-tengah kita, namun kita masih bisa berkumpul sore hari ini lewat Zoom meeting. Persekutuan doa kita pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Greg Nugroho, CM. Beliau adalah seorang formator yang tinggal di Seminari Vincentian di Raya Langsep, Malang. Waktu selanjutnya akan kita berikan untuk Romo Greg, mungkin perkenalan 30 detik, dan juga Mbak El yang akan memberikan sharing iman kepada kita semua sore hari ini. Mbak El juga bisa memperkenalkan diri secara singkat kepada kita semua. Silakan Romo Greg. Oh maaf, kita belum mulai dengan lagu pembukaan ya. Oke, kita awali dulu dengan lagu pembukaan. Oke, maaf, lagu pembukaan. Ave Verum Corpus. Oke, dengar dia panggil nama saya. Oke, kita mulai dengan lagu pembukaan, dengar dia panggil nama saya. Silakan tim musik, terima kasih. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya,
kita berada dalam kesulitan, beban yang berat. Saat kita merasa bahwa kita tidak kuat untuk menghadapi semua ini. Tapi satu yang kita yakin, doa mengubah segala sesuatu. Ada sekelilingku, ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Terima kasih tim musik. Doa mengubah segala sesuatu karena doa memberikan kita harapan, memberikan kita kekuatan dan semangat untuk melangkah ke depan bersama dengan Yesus yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Sahabat yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan sharing iman dari satu sahabat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Dia adalah Mbak El. Mbak El, apakah sudah siap di sini? Mbak El? Oke, sudah. Halo semuanya. Halo, Ya. selamat sore. Iya, Mbak El, selamat sore Mbak El. Sudah bisa didengarkan, Bu? Sudah bisa, mantap.
Sudah siap ya? Sudah. Ya. Silakan Mbak El. Mungkin kalau gugup bisa diawali dulu dengan tanda salib ya. Oke. Sudah beberapa kali, Bu. Oke, ya. Silakan Mbak El. Selamat sore Romo Heri, Romo Greg, dan Romo Petrus, juga teman-teman semua yang di Hong Kong dan di Indonesia. Selamat sore. Langsung aja ya, Bu. Iya, mungkin perkenalkan dulu Mbak El, namanya Mbak El di Hong Kong, udah berapa lama gitu ya? Ya, nama saya Eli, di Hong Kong sudah 11 tahun. Terus berasal dari Blitar, Kesambian Blitar, Jawa Timur. Yap. Ya, oke. Nggak jauh dari tempatnya Romo Greg dari Kediri. Iya, ya, saya juga sering ke Malang gitu. Iya, oke, bisa sharing dimulai, Mbak El. Terima kasih. Awal ini teman-teman semua, suami saya kan kena positif COVID-19 kemarin itu. Terus cerita awalnya begini. Tanggal 19 Juli, saya ditelepon teman saya, ditanya, Mbak El, apakah suami kamu ikut serta dalam kesenian daerah? Waktu itu masih latihan di puncak langit atau tempat wisata gitu. Lalu saya jawab, saya tidak tahu. Terus teman saya bilang, kenapa? Saya tanya gitu, kenapa? Itu ada yang di situ salah satu juga terkena COVID. Jadi yang di situ yang berdekatan dengan orang itu sekarang dicari gitu. Saya saat mendengar seperti itu panik langsung. Setelah itu saya telepon suami saya, apakah suami saya ikut? Lalu dia jawab, iya saya ikut. Nah, disitulah saya gimana perasaan sudah nggak karuan ya, sudah saya sebut nama Tuhan, aduh Tuhan, kenapa ini terjadi sama keluarga saya? Sedangkan COVID-19 ini begitu sangat menakutkan. Dalam hari ke hari ini, kalau mendengar di medsos atau dimanapun berada, itu kan sangat menakutkan. Lalu malam itu juga saya telepon kakak-kakak saya bagaimana ini, terus kakak-kakak saya juga keponakan saya yang bidan waktu itu di RS terdekat saya menyarankan untuk rapid test segera malam itu juga, walaupun sama desa kan dicari, tapi kan maksud saya lebih cepat tahu, saya lebih lega gitu loh Bu. Lalu malam itu juga rapid test dan menunggu setengah jam hasil itu rasanya seperti setahun. Karena saya tidak menyangka bahwa COVID-19 ini juga mengunjungi desa saya yang jauh di dusun. Itu terlalu tidak saya sangka gitu. Lalu setengah jam berlalu, hasil rapid test negatif. Saya puji Tuhan waktu itu. Terus pulang ke rumah, sudah agak lega malam itu saya. Tapi ya tetap dalam kecemasan karena saya tahu suami saya beberapa hari yang lalu dia batuk, pilek, dan mengeluh dada itu panas. Jadi saya leganya itu belum 100% waktu tahu kalau negatif. Karena setiap hari dia mengeluh itu. Setelah itu saya setelah pulang, keesokan harinya 2 hari setelah rapid test, suami saya dikasih undangan sama perangkat desa. Disuruh
ikut swab sama 49 orang yang ikut dalam grup kesenian daerah itu yang namanya Dongkir. Itu sudah beritanya di mana-mana. Terus 49 orang itu di swab, suami saya ikut. Lalu saya mikir anak saya kan satu rumah sama suami saya. Saya suruh rapid test sekalian. Saya suruh telepon bidan setempat bahwa minta agar anak saya juga di rapid test, di swab. Setelah itu saya menunggu sampai suami saya pulang, terus anak saya kan baru 3 hari keesokan harinya disuruh rapid test, tidak bersamaan dengan 49 orang itu. Setelah itu suami saya menunggu hasil dari 3 hari setelah swab bersama 49 orang itu kecemasan, kecemasan itu memuncak gitu, Bu. Saya setiap hari, setiap saat itu enggak bisa, tidur pun enggak bisa, kemana-mana hanya berdoa, setiap langkah itu berdoa. Kan hasilnya nanti bagaimana saya juga masih tanda tanya atau masih khawatir sekali. Setelah 3 hari berlalu, suami saya hasil tesnya positif COVID-19 itu. Lalu saya nggak bisa berkata apa-apa lagi, serasa dunia ini gelap gulita. Rasanya nggak bisa mikir apa-apa lagi. Setelah semalam itu suami saya juga panik. Malam itu saya telepon dia. Itu ada di waktu itu saya tidak kepikiran untuk beberapa hari ini untuk video call. Karena saya sudah nggak bisa mikir untuk video call apa, cuma telepon gimana rasanya gimana, karena di sini saya juga sibuk sekali dengan pekerjaan, jadi saya tidak sempat. Tapi malam itu setelah dinyatakan positif COVID dan besoknya harus dikarantina ke Nggarung, ke tempat yang memang khusus untuk karantina yang positif COVID itu, saya langsung mendadak berpikiran, kenapa saya nggak video call ya? Karena pengen tahu rasanya melepas besok untuk karantina itu, saya berpikiran apakah saya nanti bisa ketemu kembali, saya sampai begitu. Lalu saya video call dia waktu suami saya itu ternyata masih di dapur, terus memakai masker gitu. Di rumah saja pakai masker, tapi bagaimana ini? Saya kan langsung sangat takut, gimana nanti apakah memang benar-benar ini COVID gitu. Sedangkan di medsos ataupun di mana saja berita tentang COVID itu betul-betul mengerikan. Seperti di sini, kalaupun ada majikan seperti kemarin itu tidak boleh keluar, kamu harus hati-hati gini-gini. Dengan nasihat banyak sekali itu kan sangat mengkhawatirkan. Jadi malam itu saya seperti tidak bisa tidur, tidak bisa ngapa-ngapain, pokoknya hanya Tuhan itu saja. Setelah paginya suami berangkat dijemput ambulan, Bu. Dijemput ambulan ke Nggarung, terus anak saya swab ke rumah sakit Ulingi. Saya sangat khawatir untuk anak saya ini, karena saya tahu anak saya ini memang pendiam, terus juga kasihan di rumah sendiri. Untung anak saya yang perempuan 2, anak saya 2 laki dan perempuan, yang 1 tidurnya di tempat kakak saya satunya, jadi tidak bersama
ayahnya gitu. Jadi yang bersama cuma anak laki-laki. Lalu Bu bisa dimengerti cerita saya ini. Bisa Mbak El. Oke. Lalu anak saya paginya suami saya pergi dijemput ambulan ke karantina. Lalu anak saya berangkat swab ke rumah sakit Lingi. Dan betul-betul berat itu melepas anak saya swab itu. Karena bagaimanapun kalau ayahnya sudah di karantina, pasti di sana sudah ada, maksudnya sudah ada gimana obat atau apa kan sudah ada yang membantu, memberi gitu Bu. Lalu Iya, jadi Mbak El merasa sangat cemas ya. Ya, sangat cemas dengan anak saya ini. Lalu anak saya swab ke Lingi dengan saya nasihati, maksudnya saya wanti-wanti agar pakai masker atau apapun, karena di RS Lingi itu sampai rumah sakit yang di ICU itu tutup karena di situ ada juga dokternya yang kena COVID. Setelah itu anak saya pulang terus suruh menunggu selama 7 hari. Suami saya selama 10 hari karantina di Garung. Begitu ceritanya. Mungkin bisa difokuskan pada saat Mbak El mengalami kecemasan dan ketakutan, bahkan sempat bertanya-tanya kepada Tuhan kenapa itu harus terjadi di keluarga Mbak El ya. Ya. Mungkin Mbak El bisa sharing pada kami apa yang Mbak El doakan, apa yang Mbak El lakukan, usaha apa yang Mbak El lakukan untuk menenangkan diri. Yang pertama pasti saya berdoa. Saya mohon pada Tuhan, karena walaupun di sini teman banyak, tapi kan tidak secepat mungkin datang untuk membantu atau apa. Yang pertama Tuhan. Ya. Lalu dan selama 10 hari menunggu swab anak saya itu saya doa novena Bu. Oke. Saya doa novena dan kemanapun, ke pasar atau kemanapun saya salam Maria terus, salam Maria. Bahkan Bapak kami yang pokoknya yang saya bisa itu saya doakan. Seperti nggak pernah ada jedanya saya itu. Seperti mengayuh sepeda, tadinya pelan-pelan, lalu saya kayuh sekencang-kencangnya. Itu yang seperti itu yang pas saya ada masalah. Oh, jadi Mbak El selalu berserah kepada Tuhan lewat doa dimanapun dan kapanpun Mbak El berada ya. Bapa kami, salam Maria dan novena. Iya. Ya, kalau boleh tahu novena apa Mbak El? Novena 3 salam Maria. 3 kali salam Maria. Oke. Iya. Itu kemudian sejak dari dulu selalu saya doakan, maksudnya saya nggak tahu kenapa saya selalu suka doa itu. Iya. Dan setelah kejadian ini berakhir ya, sekarang kan apakah sekarang suami Mbak El dan anak Mbak El sudah negatif ya COVID? Sudah? Sudah 10 hari. Suami saya sudah 10 hari di sana. Terus pulang Minggu tanggal 12 Agustus kemarin dinyatakan sudah negatif. Terus anak saya juga sudah ya. Iya, setelah Mbak El mengetahui bahwa suami Mbak El dan anak Mbak El itu negatif dan Mbak El kan bisa merefleksikan perjalanan kejadian ini ya, apa yang Mbak El dapatkan dari peristiwa ini? Saya begitu sangat pengalaman ini begitu sangat berharga bagi saya. Saat keluarga saya yang otomatis dikucilkan ya, tidak berani orang masuk ke dalam rumah ataupun orang yang tadinya bertemu dengan anak saya, mereka itu betul seperti ketakutan. Itu rasanya bagaimana, itu terasa menyakitkan sekali gitu Bu. Dan orang-orang yang terdekat yang begitu mensupport saya, itu
ya seperti kakak-kakak saya, terus teman-teman di KKIHK, Romo dan semua itu begitu sangat berarti bagi orang yang, apalagi yang pertama yang punya masalah, itu pasti sangatlah menguatkan. Jadi dari perjalanan peristiwa di keluarga ini, yang peristiwa yang cukup berat ya di hidup Mbak El, ini Mbak El mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga bahwa doa itu sangat-sangat penting dalam hidup kita untuk menjadi kekuatan, menjadi harapan baru untuk Mbak El dan keluarga Mbak El. Dan dari hidup doa itu juga Mbak El bisa berefleksi lebih dalam bahwa dalam peristiwa ini banyak juga orang-orang yang mendukung Mbak El dan selalu berjalan bersama-sama dengan Mbak El. Itu antara lain kakak-kakak Mbak El dan juga teman-teman di KKIHK. Iya. Iya. Terima kasih Mbak El. Kemudian mungkin apakah dari peristiwa ini Mbak El bisa memetik juga apa rencana Tuhan untuk Mbak El lewat peristiwa ini? Rencana Tuhan untuk saya apa ya? Hanya saya mengikuti saja rencana yang Tuhan mau. Jadi kalaupun saya tidak setuju dengan Tuhan, saya harus berusaha sekuat tenaga untuk apa ya? Untuk berserah kepada Tuhan ya, dan memberikan yang terbaik untuk dia. Kalau Tuhan apa ya ini harus dikasihkan sama saya sesuatu masalah itu contohnya. Kalau saya jangan Tuhan, saya kan harus berusaha untuk jangan sampai itu menimpa saya gitu Bu. Maksudnya begitu. Oke. Pada saat Mbak El berdoa, kalau kita semua boleh tahu ya, apakah ada suara Tuhan yang sangat menyentuh Mbak El di saat-saat Mbak El berdoa? Jadi suara Tuhan yang berbicara langsung kepada Mbak El. Apakah Mbak El bisa dengarkan suara itu? Bisa Bu, saya bisa dengar. Tuhan itu selalu bilang kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa melewati segala masalah yang saya berikan ke kamu. Setiap saya ada masalah, kadang saya berpikir, Tuhan saya itu masalah terlalu berat. Kenapa saya selalu diberi beban begitu berat? Yang satunya belum selesai, tapi satunya sudah datang lagi. Itu seringkali saya alami, bahkan memang sampai saat ini Tuhan itu masih setia dengan saya, dengan beban-beban yang diberikan kepada saya. Tapi saya selalu berpikir, Tuhan pasti memberikan beban ini kepada saya karena saya bisa melaluinya itu. Walaupun dengan bagaimanapun saya ya harus jungkir balik untuk menjalaninya, tapi saya tahu Tuhan pasti menolong saya. Iya. Ada ayat dari kitab suci yang Mbak El pegang untuk peristiwa di balik peristiwa ini? Untuk ayat kitab suci saya selalu suka dengan Yeremia bab 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu Bu. Karena hanya Tuhanlah andalanku dan gembalaku. Ya. Terima kasih Mbak El. Yang terakhir, apa pesan Mbak El untuk kita semua, terutama untuk keluarga di KKIHK, kakak-kakak Mbak El, dan teman-teman kita semua? Saya berpesan untuk selalu jaga kesehatan di musim pandemi ini. Tolong yang di rumah selalu kasih tahu untuk jangan terlalu banyak berkumpul dengan orang banyak, ataupun selalu hati-hati dengan mereka semua. Maksudnya jaga protokol kesehatan. Terus yang pertama, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Karena Tuhan adalah segalanya bagi kita semua. Gitu. Ya,
Terima kasih banyak Mbak El. Terima Terima kasih. kasih. Ya, Bu. Semua, Terima kasih, semoga Pak. Mbak El selalu dikuatkan. Salam untuk keluarga di Indonesia. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk Terima kasih semuanya. Terima semuanya kasih yang kepada mendengarkan Tuhan. curhat saya ya. Terima kasih Terima kepada kasih. Tuhan ya. Terima kasih Mbak El. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, saudara-saudari yang terkasih, seperti yang telah kita dengarkan bersama sharing dari Mbak El, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, dimanapun dan kapanpun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita hendaknya tidak ragu-ragu dalam memikul salib bersama-sama dengan Dia, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Tentunya kita harus memperkuat hidup doa kita. Seperti yang Mbak El sharingkan, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Hidup doa dimanapun dan kapanpun kalian berada. Terima kasih Mbak El. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam renungan, bacaan firman dan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Greg. Romo Greg sudah siap ya? Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan satu lagu antar bacaan dari Darin. Darin, are you ready, Darin? Oke, lagu yang dibawakan oleh Darin ini adalah Corpus Christi, karena selama masa pandemi COVID-19, school suspended, ya kami berdua sangat bersyukur setiap hari kami memiliki kesempatan untuk datang di St. Francis of Assisi Church, dan setiap pagi kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti adorasi Sakramen Maha Kudus, sehingga dalam beberapa bulan terakhir ini Darin sungguh jatuh cinta kepada Sakramen Maha Kudus. Oke, silakan menikmati Corpus Christi, komposisi dari Mozart. Enggak, mau lihat Darin. Oke, well done. Terima kasih, Darin. Thank you, everyone. Selanjutnya, teman-teman, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dilanjutkan dengan renungan oleh Romo Greg. Romo Greg, waktu kami persilahkan. Kita akan menggunakan bacaan kitab suci dari Lukas
bab 11 ayat 1 sampai dengan 13. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjami aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapak manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Romo, saudara-saudari yang terkasih, baik yang di Hong Kong maupun dimanapun berada, entah kebetulan atau tidak, ini saya itu mempersiapkan hidup kita kadangkala dilambangkan seperti sepeda. Seperti sepeda itu kalau dia berhenti di kayu, maka sudah, dia akan berhenti dan jatuh orang yang mengendarainya. Tetapi kalau terus di kayu, justru malah seimbang dan berjalan terus. Demikian juga dengan doa kita. Kalau kita, indah sekali apa yang digambarkan tadi oleh Mbak El, seperti mengayuh sepeda. Saya terus melakukannya. Berdoa terus-menerus. Apapun, sak kecekele kalau dalam bahasa Jawa. Mau berdoa Salam Maria, berdoa Bapa Kami, berdoa novena terus-menerus, tanpa putus. Dan itulah juga kalau yang menurut saya, yang perlu kita kerjakan dalam hidup, kalau kita mau merenungkan doa. Mengapa sebetulnya orang sibuk lebih memerlukan doa daripada orang yang lain? Atau sebetulnya semua orang memerlukan doa, tetapi terlebih lagi orang sibuk memerlukan doa. Karena orang sibuk biasanya dikaruniai dengan berbagai macam tanggung jawab. Orang sibuk biasanya dikaruniai untuk membuat keputusan
bagi banyak orang. Nah, biasanya demikian. Dan di titik itulah dia memerlukan beberapa kemampuan yang penting. Kemampuan untuk terus berpikir positif, kemampuan untuk terus merenungkan apa ya yang paling penting. Yang mana dulu yang harus dikerjakan. Dan yang lebih penting dari reflektif merenung itu, apa yang Tuhan ingin katakan dalam hidup saya. Dan itulah juga sebetulnya yang sedang kita kerjakan. Mengapa kita mengadakan persekutuan doa, sering ke gereja dan sebagainya, karena ini kita pada saat-saat tertentu memerlukan meditasi, memerlukan kebersamaan dengan Tuhan yang lebih intens, mendengarkan Tuhan yang ingin bicara dengan kita. Kalau kita terus-menerus ngomong, bercakap-cakap dengan hidup kita, lalu kemudian lupa untuk mendengarkan Tuhan, maka kita menjadi kering, tidak berbuah. Kalau akar itu kering, nah dia tidak bisa berbuah. Nah, inilah yang kita kerjakan. Ada beberapa hal yang kalau menurut saya baik untuk direnungkan. Suatu hari saya tahun 98 saya sakit. 97 akhir ya. Saya ingat pada waktu itu 97 akhir itu hari raya Idul Fitri itu dekat dengan hari raya Natal, bulan-bulan Desember begitu. Jadi sudah mulai bulan November begitu, badan saya ini nggak enak. Saya pergi ke dokter, dokternya bilang nggak apa-apa. Waktu itu saya belum masuk seminari. Badan saya nggak enak, apa ya yang terjadi pada saya? Makin lama perasaan tidak enak itu makin jelas. Dokternya ngomong ini nggak apa-apa. Tapi apa yang terjadi pada diri saya? Nah, suatu kali saya ke gereja, waktu itu saya tinggal di Kenjeran, Surabaya. Kok saya kepingin mengaku dosa ya? Lalu kemudian saya mengaku dosa, dan pulang dari mengaku dosa itu, saya merasa bahwa saya tidak apa-apa, saya merasa sehat, tapi yang saya heran, saya tidak pulang ke rumah di mana waktu itu saya tinggal di Surabaya, tidak. Tetapi pulang ke rumah asal saya di Kediri. Saya tidak tahu bagaimana tiba-tiba saya di situ. Tetapi yang jelas saya sudah sampai di situ dan tidak sadar. Yang lebih lucu lagi waktu itu, saya merasa bahwa saya tidak sadarnya itu cuma 2-3 detik aja. Lalu kemudian gitu. Saya sadar ketika itu kok ada Romo yang saya kenal yang memberi perminyakan saya. Wih, saya mati ini berarti. Tiba-tiba saya merasa badan saya sakit semua. Sedetik itu, detik berikutnya, yang saya rasakan perut saya ini lapar. Dan saya membuka mata, melihat tuh, ternyata orang tua saya di situ. Karena lapar dan tidak bisa ngomong begitu. Luwe ngomong gitu pada orang saya lapar, lalu diberi uap nasi. Rupanya saya tidak sadar, tidak hanya 1 hari, katanya seminggu. Nah, pengalaman itu membuat hidup saya berbeda. Setelah masa itu saya menjadi anak, waktu itu saya umur ya sekitar 20-an tahun begitu, menjadi orang yang berbeda. Saya harus belajar lagi untuk jalan, saya harus belajar lagi untuk menggerakkan tangan, saya harus belajar lagi untuk naik sepeda, saya harus belajar lagi untuk menulis, dan terlebih lagi saya harus belajar untuk berpikir fokus, berpikir untuk apa ya yang mau saya kerjakan hari ini. Karena sepertinya pikiran saya kosong,
tangan saya nggak bisa digerakkan. Hidup saya menjadi berubah. Saya merasakan bahwa hidup saya seperti diberi hidup untuk kedua kalinya. Setelah kemarin itu mengalami terminal, lalu kemudian diberi kesempatan untuk keluar dari masa terminal itu, saya menjadi orang yang tidak mau menyia-nyiakan setiap kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Tuhan. Nah, inilah juga yang menjadi kekuatan. Kekuatan bagi kita ketika kita bertemu siapa saja, kalau dalam kerangka doa itu. Setiap detik adalah kesempatan dari Tuhan bagi kita untuk mengisi dengan rahmat. Sekaligus juga untuk berbagi rahmat. Dan inilah kalau menurut saya yang membuat saya menemukan beberapa renungan saya tentang bagaimana sih sebetulnya mengatasi kesibukan dalam doa, kesibukan dalam hidup, lalu kemudian dimasukkan dalam kerangka doa, sekaligus juga menemukan satu hal yang menjadi kekuatan bagi saya untuk menjalani entah kesibukan yang tiba-tiba banyak atau tiba-tiba tidak ada yang dikerjakan misalnya. Yang saya temukan adalah Markus 11 ayat 24. Apapun yang kamu minta, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ayat ini kecil, mudah diingat, tetapi itu di terakhir mungkin ya Mas. Selamat yang terakhir di slide terakhir sebelum thank you. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Dalam bahasa Indonesia begitu. Orang Katolik menemukan berbagai macam, menggali kembali bagaimana Santa Teresia Avila, lalu kemudian beberapa orang murid dari meditasi Kristiani, juga ada meditasi centering prayer. Tetapi saya orang Jawa, saya merenungkan semuanya itu dan kemudian masuk merenungkan 4 kata yang bisa membuat doa saya itu. Kalau menurut saya doa menjadi kekuatan kalau kita tahu bahwa kita punya sesuatu, kekuatan yang luar biasa yang tidak pasti membuat kita kuat. Kalau kita, kemarin saya ingat cerita, saya selalu mengingat ini kalau kita berdoa itu. Kalau saya punya nomor HP-nya Pak Jokowi, saya bisa menghubungi dia kapan saja, saya bisa minta apa saja kepada dia, maka saya akan simpan baik-baik dan gunakan pada saat yang tepat. Apalagi kalau kita punya nomor langsung jarak jauh, langsung dekat dengan Tuhan. Meskipun dimanapun kita berada. Kita bisa berdoa. Dan doa itu menjadi kekuatan bagi kita untuk apapun juga yang sedang kita kerjakan. 4 kata yang saya sarikan dari beberapa buku, Teresia Avila, dan juga ini, meditasi Kristiani dan centering prayer, itu ini, neng, ning, dan nung. Orang yang ini meneng bukan berarti orang tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi menyadari bahwa inilah saatnya untuk kita berdoa, kita bersiap untuk berhadapan dengan Tuhan, kita bersiap untuk masuk bangun tidur itu misalnya. Inilah yang saya kerjakan. Saya bangun tidur, saya pegang rosario meskipun masih ngantuk sambil mematikan alarm. Lalu berdoa. Hening. Tidak langsung mengucapkan doa itu, tetapi mengheningkan cipta dulu kalau menurut saya. Kalau saya terserah. Saya hening dulu. 1-2 detik. Lalu berdoa.
1 kali Salam Maria, 2 kali mungkin Bapa Kami. Tetapi yang saya kerjakan 1 kali Salam Maria. Lalu ini memahami bahwa inilah hidup baru dari Tuhan. Dunung itu tahu tujuan. Dunung itu apa? Memahami bahwa kita ini mendapatkan rahmat dari Tuhan. Salam Maria yang saya ucapkan membuat saya tahu tujuan. Saya sudah dikaruniai hidup kedua kalinya oleh Tuhan. Di slide berikutnya, Mas Fabian. Next. Dan doa inilah yang saya kunyah 2-3 detik. Bahwa saya dicintai Tuhan. Lalu membuat saya menyadari bahwa saya dicintai Tuhan. Sang Hyang Tenang yang menguasai hidup saya. Sang Kuasa, Sang Pencipta. Yang bahkan kalau kita meminta Roh Kudus pun akan diberikan kepada kita. Dan saya yakin kita semua telah menerima Roh Kudus itu yang telah dibaptis melalui doa, melalui tubuh Kristus yang kita terima, bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk mengatasi seluruh hidup kita, mengatasi hambatan. Memang ada hambatan orang sibuk untuk berdoa itu waktu, bosan, atau doa apa ya yang pas untuk saya. Kadang orang begitu, ibu saya pun mengatakan, apa doa yang pas yo ini. Pada saat ibu saya biasanya dulu sebelum pandemi ke gereja setiap hari, tetapi karena pandemi lalu kemudian gerejanya lockdown, tidak ada misa, belum ada misa offline, kepengin menerima tubuh Kristus. Bu aku diwenehi sithik wae, sak cuil. Saya kepengin menerima tubuh Kristus sedikit saja. Yo kapan-kapan nanti saya kirim komuni. Lu aku ora loro. Nah, kadangkala kita pun juga mengalami hal demikian. Kita punya keterbatasan yang membuat kita tidak tahu harus berbuat apa, tetapi yakin saja bahwa Tuhan itu menguatkan kita, menunjukkan bagaimana caranya. Secara psikologis juga kadang kita bisa capek, sakit. Sakit tidak hanya sakit tubuh, tetapi juga kadang pikiran kita terlalu banyak gitu. Lalu pada saat-saat seperti itulah kita justru melupakan doa. Jangan. Justru itulah saat kita datang kepada Tuhan. Kalau menurut saya, dengan ada persoalan yang semakin berat, seperti mengayuh sepeda tadi, kalau jalannya sepeda itu datar atau menurun, ini tinggal turun saja. Tetapi kalau ketika sedang naik, menanjak, disitulah kita juga perlu usaha keras untuk berdoa, untuk menguatkan diri kita bersama Tuhan, untuk terus menjaga bahwa Tuhan betul-betul kita lihat, kita rasakan, kita dengar. Dan pasti itu akan membuahkan, doa akan membuahkan hidup kita yang semakin berrahmat. Itulah kalau menurut saya yang bisa kita kerjakan. Di dalam slide saya menyertakan banyak. Tetapi 4 tadi itu, Mas Fabian, itu tadi, neng, neng, nong, dan nang, itu tadi. Bisa menjadi kekuatan kita untuk hening, meneng, diam, untuk hening, untuk menyadari tujuan, dunung, dan untuk senantiasa sadar bahwa kita punya Tuhan yang lebih berkuasa pada hidup kita daripada kekhawatiran kita, lebih berkuasa dari kelemahan kita. Hanya dengan memegang, misalnya memegang rosario, atau kalau sejak dulu saya waktu kecil, saya berasal dari Kediri, kota Kediri, tetapi bukan berarti saya berasal dari orang tua yang berada, tidak. Untuk
di rumah saya waktu saya kecil, hanya bapak saya yang punya rosario yang beli itu. Nah, anak-anaknya bikin dari apa? Dari benang bol. Benang bol itu benang kasur itu. Lalu kemudian dibundeli persis seperti rosario gitu. Dan minta diberkati Romo. Ada gantungannya. Sayang sekali saya nggak menemukan lagi waktu di rumah itu. Dan itu menjadi kekuatan saya. Meskipun ketika saya hanya pegang saja, itu menjadi kekuatan. Para Romo, Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman semuanya, mari kita praktekkan dengan ini. Membaca dalam hati kita untuk diam sejenak, lalu kemudian membaca ayat kitab suci ini 3 kali dalam hati kita masing-masing. Saya akan membacanya keras. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Heningkan batin kita, sadari bahwa kita sangat dicintai Tuhan, kita jarak jauh, kita tidak berada di zona waktu yang sama, tapi Tuhan memberkati kita dengan pertemuan web prayer meeting ini. Mari kita doakan Bapa kami yang ada di surga. Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita doakan Salam Maria dalam hati kita 3 kali. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dimanapun berada, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Kudus. terima kasih Romo Greg untuk firman dan renungannya. Terima kasih tadi Romo Greg sudah sharing dengan kita semua. Meditasi orang sibuk ya Romo. Neng, ning, nung, dan nang. Yang pertama, neng untuk berdiam, menyiapkan diri untuk bersiap untuk Tuhan. Yang kedua, ning, saat hening. Ketiga, nung, untuk merenungkan lebih dalam, untuk memahami bahwa Tuhan mencintai kita. Dan nang, untuk menang. Menang bahwa hidupku hari ini berasal dari Tuhan, dan untuk itu kita dipanggil untuk membaktikan diri juga untuk sesama kita. Benar ya Romo ya? Ya. Kemudian tadi Romo juga sempat membahas mengatasi hambatan orang sibuk. Cara-cara berdoa untuk orang sibuk itu gimana? Gitu ya. Nah, mengatasi waktu dimanapun dan kapanpun, bahkan 1 menit atau beberapa detik pun is okay. Kemudian juga bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kalau kita bosan dengan satu cara saja, kita bisa lakukan dengan berbagai cara. Kemudian doa apa sih? Ya, kita bisa mendoakan apa aja gitu ya, tidak hanya harus terpaku pada satu macam doa atau 2 macam doa. Baik,
Terima kasih Romo Greg. Kemudian kita sambung, saudara-saudariku, kita sambung dengan sapaan oleh Romo Heri. Romo Heri, sudah siap? Romo Heri. Silakan Romo Heri menyapa kami semua, kemudian menutup PDK kita sore hari ini dengan doa penutup dan juga berkat penutup. Silakan Romo Heri. Salam semuanya. Shalom. Ya, terima kasih banyak kita masih bertahan sampai jam ini, dari jam 3 sampai sekarang jam 16 lewat 12 menit. Saya mau katakan terima kasih untuk segala waktu di tengah kesibukan yang ada, sesuai dengan temanya tadi, memang bagaimana kita berdoa di tengah kesibukan. Sesibuk-sibuk apapun, selagi kita masih hidup, itu berarti kita perlu berdoa. Kita tidak bisa melangkah sendiri, ya hidup kita ada dalam jangkauan Tuhan. Karena itu jangan pernah jauh dari Tuhan. Teman-teman, terima kasih banyak untuk semua yang sudah terlibat, baik persiapan awal, khususnya pada puncak hari ini, persekutuan doa kita. Ya, terima kasih yang pertama dulu untuk moderator kita, ada Bu Natalia dan Mas Fabia. Terima kasih banyak semuanya. Dan Terima kasih. Terima kasih untuk tim musik. Ada Siwi, ada Tatik, ada Heni, dan sangat bersyukur sekali sharing pengalaman hidup yang dialami oleh Mbak El tadi, bagaimana dalam perjuangan yang sangat tidak mudah di tanah rantau, tetapi keluarga mengalami ujian yang sangat-sangat berat dalam situasi seperti ini. Tetapi dia tetap melangkah karena dia percaya akan Tuhan, dia percaya doa kita semua di dalam komunitas ini. Dan tentunya sangat bersyukur ya hari ini Romo Greg yang sudah mulainya hari Jumat malam berdoa bersama untuk kita sampai hari ini ya bersama-sama dengan kami ya berbagi dan berdoa bersama. Tentunya Romo tidak hanya membimbing para frater saja, tapi kami juga dibimbing di sini, didampingi. Terima kasih Romo. Salam banyak untuk para frater. Nanti kami kirim para suster dari sini ya untuk masuk ke biara apa saja ya. Karena tema yang kemarin yang ditawarkan oleh yang sudah diberikan oleh Suster Modi itu tentang ya jomblo, nikah, pilihan atau panggilan. Sekarang setelah kemarin itu webinar, waduh, umat saya itu pada tidak tidur, Romo. Ya, karena mereka memikirkan gimana ini. Tapi mereka dikuatkan ternyata jomblo tuh nggak dosa. Ya, mereka senang juga ini. Saya bilang, dosanya itu terjadi ketika kamu memikirkan dirimu sendiri. Ego tidak bisa putuskan. Nah itu baru melangkahnya ke sana, ke arah itu. Tapi ini hanya sekedar saya beritahu just kidding saja. Mereka kuat di sini. Ya, pahlawan keluarga yang sangat luar biasa, tinggalkan keluarga, tinggalkan tanah air, ya demi keluarga di Indonesia. Luar biasa mereka di sini di tengah kesibukan. Ya, bayangkan saja Romo, ada yang duduk di dalam kepela walaupun masih hati-hati karena takut suara terlalu gede, gitu. Nanti para suster resinpo lewat, nanti tidak enak. Ada yang itu di sudut-sudut kepela di ruangan-ruangan kecil, termasuk juga ruangan serbaguna kecil ini. Ada juga yang masih jalan ke hiking, gunakan waktu untuk olahraga, tetapi mereka sempatkan diri untuk bergabung. Luar biasa. Dan tentunya ada yang di rumah masing-masing, ada yang ke pasar tetapi masih pakai headset di sini untuk dengar, ikuti kita bersama. Jadi ya luar biasa pengorbanan mereka di tengah kesibukan, memang sangat cocok sekali dengan ya tema kita pada sore hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak untuk ya para Romo, ya Romo Petrus atau Romo So Happy. Halo Romo. Ya. Romo So Sweet. Jadi
Romonya ini tidak pernah kurang sweetnya. Gitu, ya. Iya. Nah, tempatnya di perbatasan, semoga kita tetap satu hati dalam doa. Ya, doakan juga untuk kami para jomblo di sini, Romo, gitu. Dan tentunya untuk semua yang sudah bergabung, para suster, suster Yulita di Makau ya, gitu. Nggak kelihatan di sini, gitu. Rupanya. Oh, ada FB, lalu ada Ibu Ignasia dan semua yang lain. Terima kasih, sangat-sangat ya bersyukur sekali pada sore hari ini. Ya, Romo Petrus akan kasih pisang, tapi belum masak itu pisangnya. Semuanya yang sudah ada Fantanya dan kemudian yang lain, terima kasih. Kita sangat terberkati dengan semuanya tadi, kita semua yang ada di sini. Dan tentunya, ya seperti yang Romo katakan, bagaimana kita berdoa, ya semuanya itu kehendak Tuhan yang terjadi. Pengalaman Mbak El pada hari ini, apa yang kita alami sekarang itu hanya kita bisa berserah. Jadi tetaplah berserah kepada Tuhan dalam situasi COVID ini, ya apapun yang kita alami, ya yang sudah bergabung baik dari Indonesia dengan cukup banyak keluarga-keluarga KKIHK yang sudah balik Indonesia tapi masih setia berdoa bersama, yang di Makau, yang di tempat-tempat lain. Terima kasih banyak, kami sangat terberkati, dan tentunya kita ya lanjut lagi untuk acara-acara selanjutnya, webinar untuk hari Kamis lagi, lalu setelah itu nanti persekutuan doa untuk bulan September. Dan tentu kita berdoa untuk situasi Indonesia, situasi Hong Kong, dan dunia pada umumnya dengan situasi COVID-19 ini. Supaya kayaknya saya terlalu banyak berkata-kata. Ya. Jadi terima kasih, dan CV akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Dan itu saja dari saya. Romo Greg, terima kasih banyak. Ya, doakan kami dan kita saling mendoakan juga untuk doa panggilan, ya, panggilan hidup membiara para frater di Malang dan juga di tempat-tempat lain. Ya, salam dari kami dari Tanah Rantau, Romo. Ya, semoga kita bisa bertemu dalam kesempatan-kesempatan yang lain dengan tema-tema yang sudah kita sama-sama geluti bersama. Terima kasih. Salam semuanya, berkat Tuhan, ya berkat dalam untuk kita semua. Romo Heri, doa penutup. Oh, doa penutup ya. Iya, dan berkat penutup juga. Sebelum lagu penutup. Terima kasih. Atau boleh saya minta Romo So Happy? Wow, silakan Romo So Sweet, Romo Santoso. Ya, biasanya doa orang tua itu lebih didengar oleh orang tua, orang Tuhan. Iya. Sabda Tuhan, sabda hidup. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah menunjukkan jalan kepada kami melalui Romo Greg yang membantu kami untuk menyadari kembali tentang disposisi kami, tentang keberadaan kami, bahwa sesibuk apapun kegiatan yang kami lewati, kami harus tetap tekun di dalam doa, seperti kami mengayuh sepeda kami, supaya kami sampai kepada tujuan. Dan kami yakin, ya Tuhan, bahwa setiap ucapan doa kami selalu Engkau dengarkan. Dan kami tinggal menunggu dengan sabar bagaimana doa itu dikabulkan untuk kami. Dan ketika kami berdoa, kami tidak hanya berdoa untuk kebutuhan diri kami sendiri, tapi kami berdoa untuk anggota keluarga kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami berdoa untuk siapa saja yang sudah kami janjikan di dalam doa. Dan setiap doa yang diucapkan dengan penuh keyakinan dan iman, maka
kuasanya begitu besar. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua di mana saja senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan, sabda hidup. Terima kasih Romo So Sweet, Romo Santoso. Ya. Sama-sama. Selanjutnya kita nantikan lagu penutup dari tim musik kita yang selalu keren. Silakan Henny dan kawan-kawan. Terima kasih banyak Romo So Helok. Iya. Semoga ya happy kami juga di sini. Dari Pritia katanya Fanta maksudnya apa, Derin? Baik, kita satu hati dalam lagu penutup. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hatiku damai walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia ku damai walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Wow, keren banget. Oke. Today's group photo. Yes. Terima kasih semuanya teman-teman Facebook.
Terima kasih juga sudah ikut menonton, sudah ikut menyimak bersama-sama dengan kami semua. Oke, sampai berjumpa di PDK online kita yang berikutnya dan juga webinar-webinar KKIHK yang selanjutnya. Selamat hari Minggu, have a good evening. Tuhan memberkati kita semua. Amin.